Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bangsa dan negara. Ini adalah materi pertama di kelas 10. Nah, nanti kita akan belajar mengenai apa itu bangsa dan juga negara, unsur-unsur bangsa dan negara, serta faktor-faktor pembentuk dari bangsa dan juga faktor terjadinya sebuah negara. Siap untuk belajar? Pada kali ini nanti kita akan membahas materi bangsa dan negara, bangsa sendiri dan juga nanti ada negara sendiri. Silahkan dicermati dengan baik. Selamat belajar. Ya, berikut ini adalah pengertian bangsa menurut para ahli. Ahli yang pertama ada Otto Bauer. Beliau menyebutkan kalau bangsa itu harus memiliki karakter yang sama, seperti halnya dengan persamaan nasib. Kemudian menurut Hans Kohn, bangsa itu merupakan hasil proses perjuangan sejarah. Itulah yang disebut bangsa menurut beliau. Kemudian ada Ernest Renan, beliau berpendapat sekelompok manusia yang memiliki nasib, penderitaan, dan juga cita-cita yang sama itu yang disebut bangsa. Kemudian menurut Anthony de Smet, komunitas manusia yang memiliki kesamaan tanah air, sejarah, budaya politik, dan ekonomi itulah yang disebut dengan bangsa. Selanjutnya ada Lothrop Stoddard, beliau mengemukakan bahwa kepercayaan sejumlah orang bahwa mereka merupakan suatu bangsa, itulah yang disebut bangsa. Dan ada Insinyur Soekarno sendiri mengemukakan bahwa selain memiliki ciri-ciri kayak tadi persamaan nasib, perjuangan sejarah, penderitaan, cita-cita yang sama, tetapi juga harus memiliki kesamaan rasa cinta tanah air. Itulah yang disebut dengan bangsa. Selanjutnya berikut adalah faktor terbentuknya bangsa. Nah, bangsa itu terbentuk karena ada beberapa faktor. Beberapa hal itu adalah salah satunya tokoh. Tokoh yang dimaksud di sini adalah orang yang punya peran, punya jasa di dalam masyarakat tersebut serta dijadikan panutan. Kemudian yang kedua adalah sejarah atau kejadian masa lampau yang terjadi di sebuah masyarakat itu sendiri. Kemudian ada primordial, yaitu ikatan tradisi, adat istiadat, dan juga budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut. Kemudian ada sakral, yaitu sebuah keadaan spiritual atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di situ. Yang kelima yaitu ada perkembangan ekonomi, yang perkembangan ini menjadikan dasar masyarakat ini akan menetap dan menjadi tentram, kemudian nyaman di dalam wilayah tersebut, akhirnya terbentuklah sebuah bangsa. Selanjutnya berikut adalah pengertian negara menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang mengemukakan, ada Max Weber, beliau mengatakan bahwa pemerintah itu punya kekuasaan untuk menggunakan kekuatan fisik yang sah di wilayah tersebut. Kemudian ada John Locke mengemukakan bahwa organisasi yang dihasilkan dari sebuah masyarakat itu disebut dengan negara. Kemudian pendapatnya George Jelinek merupakan organisasi kekuasaan sekelompok manusia yang tinggal di suatu wilayah tersebut. Kemudian menurut Roger Soltow, negara itu merupakan alat yang berwenang mengatur, mengendalikan persoalan atas nama masyarakat di situ. Kemudian menurut Meriam Budiarjo, negara itu adalah wilayah yang dipimpin oleh pejabat dan kekuasaan yang sah telah mengatur rakyatnya. Kemudian aturan tersebut pun dipatuhi oleh rakyat tersebut. Kemudian ada Profesor Sunarko juga berpendapat mengenai negara itu merupakan organisasi tertinggi masyarakat yang mempunyai wilayah tempat kekuasaan negara yang berdaulat sepenuhnya. Ya, selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, unsur terbentuknya negara itu nanti akan ada dua. Yang pertama ada unsur konstitutif dan yang kedua ada unsur deklaratif.
Nah, kali ini kita akan bahas mengenai unsur konstitutif terlebih dahulu. Apa itu unsur konstitutif? Unsur konstitutif itu adalah unsur pokok, unsur yang harus ada untuk terbentuknya negara. Yang pertama adalah wilayah. Ya, kalian sudah tahu wilayah itu apa? Seluruh tempat bagian, baik itu daratan, lautan, udara, termasuk juga wilayah ekstrateritorial, itu menjadi unsur pokoknya. Setelah ada tempatnya, ada wilayahnya, harus juga ada orangnya atau rakyat atau kumpulan orang-orang yang disatukan mendiami atau berada di suatu wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah berdaulat. Nah, pemerintah berdaulat ini memiliki kekuasaan tertinggi, memiliki kekuasaan yang penuh untuk mempertahankan, mengatur pemerintahan negara secara penuh. 3 unsur ini harus ada untuk terbentuknya sebuah negara. Selanjutnya adalah unsur deklaratif terbentuknya negara. Apa itu unsur deklaratif? Unsur deklaratif itu adalah unsur penunjang. Jadi kalau unsur konstitutif tadi itu harus ada, kalau unsur deklaratif ini tidak harus ada tetapi sebaiknya ada. Itu ada 2, yaitu unsur secara de facto dan juga secara de jure. Secara de facto yang dimaksud adalah pengakuan negara berdasarkan fakta berdirinya yang sudah memenuhi syarat. Jadi secara nyata itu ada pengakuan negara tentang berdirinya negara tersebut, itu secara de facto. Kemudian secara de jure itu pengakuan negara lain berdasarkan dari hukum internasional. Itu unsur tambahan atau unsur penunjang terbentuknya negara. Nah, berikut ini sifat-sifat atau sifat hakikat dari sebuah negara itu ada 3. Yang pertama, sifat memaksa. Negara itu boleh memaksa masyarakatnya untuk tunduk, untuk patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh penguasa negara tersebut. Kemudian yang kedua, sifat memonopoli. Negara itu dapat menguasai sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak, atau memonopoli atau menguasai apapun yang ada di negara tersebut, tapi untuk kepentingan orang banyak yang dimaksud adalah rakyatnya itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sifat totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Jadi apapun urusan dari negara tersebut itu menjadi kewenangan negara itu sendiri. Nah, selanjutnya ini kita membahas mengenai teori asal mula negara. Jadi asal mula negara itu dari mana sih? Ada beberapa teori-teorinya. Yang pertama ada teori ketuhanan. Teori ini menganut paham bahwa negara itu ada karena kehendak dari Tuhan. Namanya aja teori ketuhanan. Makanya negara itu ada itu karena kehendaknya Tuhan. Kemudian teori perjanjian masyarakat. Negara itu ada, negara itu terbentuk karena perjanjian individu-individu atau masyarakat. Makanya suka disebut dengan kontrak sosial. Selanjutnya teori kekuasaan. Negara itu terbentuk karena kekuasaan atau kekuatan tertentu sehingga membentuk sebuah negara. Selanjutnya ada teori hukum alam. Nah, penganut teori ini itu beranggapan bahwa negara ada karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam, sehingga karena manusianya, masyarakatnya butuh sesuatu, maka mereka berkelompok menjadi sebuah negara. Itu merupakan teori hukum alam. Berikut ini adalah asal mula terjadinya negara. Ada beberapa asal mula terjadinya negara. Yang pertama ada okupasi atau pendidikan. Ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai oleh suku atau kelompok tertentu dan didirikan negara di wilayah itu. Itu disebut okupasi. Kemudian ada separasi atau pelepasan.
atau separatis atau pemisahan. Ini merupakan suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaan atau memisahkan diri. Kemudian yang ketiga ada fusi atau peleburan. Ini terjadi ketika negara-negara kecil mendiami sebuah wilayah, kemudian mengadakan perjanjian untuk saling melebur menjadi sebuah negara baru dan dapat dikatakan suatu penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Itu disebut dengan fusi. Kemudian ada juga cesi atau penyerahan. Ini terjadi saat sebuah wilayah diserahkan kepada negara lain atas suatu perjanjian tertentu. Kemudian ada juga aneksesi atau pencaplokan atau penguasaan. Ini berarti suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain. Ini di wilayah negara lain juga, tanpa reaksi atau perlawanan yang memadai dari penduduk setempat. Kemudian ada juga innovation atau pembentukan negara baru. Nah, ini merupakan suatu negara baru muncul di atas suatu negara yang pecah dan kemudian lenyap karena suatu hal. Jadi contohnya ada negara Kolombia yang pecah dan lenyap, kemudian di wilayah tersebut muncul negara baru yaitu Venezuela dan Kolombia. Kemudian yang terakhir ada proclamation atau proklamasi. Ini sering sekali kita dengar. Ini terjadi saat penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perlawanan atau perjuangan sehingga dapat merebut kembali wilayahnya dan menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya yaitu fungsi negara. Ada 4 fungsinya. Yang pertama sebagai pertahanan keamanan, kedua pengaturan, keadilan, dan kesejahteraan. Yang pertahanan dan keamanan itu negara wajib melindungi unsur negara, baik itu rakyat, wilayah, dan pemerintah dari segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Selanjutnya pengaturan. Negara itu membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Itu fungsinya negara. Selanjutnya fungsi keadilan, yaitu negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan. Terakhir yaitu fungsi kesejahteraan. Negara itu bisa mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dari negara itu sendiri. Selanjutnya ada bentuk-bentuk negara. Bentuk negara itu ada 2, ada 1 kesatuan, yaitu bentuk negara di mana kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi hanya ada 1 pemerintah pusat. Kemudian yang kedua bentuk serikat, yaitu bentuk negara di mana di dalamnya terdapat beberapa negara bagian. Nah, itu yang disebut negara serikat atau negara bagian. Berikut adalah bentuk-bentuk kenegaraan. Yang pertama ada koloni, yaitu negara yang menjadi jajahan negara lain. Kemudian ada trustee, itu wilayah jajahan dari negara yang kalah Perang Dunia II dan di bawah perlindungan Dewan Perwakilan PBB, serta negara yang menang perang, itu disebut dengan trustee. Kemudian ada mandat, yaitu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan negara-negara menang perang dalam pengawasan Dewan Mandat LPP. Selanjutnya ada protektorat, yaitu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang lebih kuat. Kemudian ada dominion, yaitu negara yang sebelumnya jajahan Inggris yang kemudian merdeka dan berdaulat serta mengakui raja atau Ratu Inggris itu sebagai rajanya juga sebagai lambang persatuan. Kemudian ada uni, itu gabungan 2 atau lebih negara
yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Nah, berikut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merupakan negara yang berbentuk republik, dan ketetapan ini sudah disusun dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang menyatakan bahwa NKRI itu terbagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu terbagi atas kota dan kabupaten, yang masing-masing kota dan kabupaten serta provinsi tersebut memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, berikut adalah tujuan NKRI. Ada 4 tujuan ini, dan tujuan ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nanti kalian bisa cek sendiri di Undang-Undang Dasar tadi. Nah, berikut ini adalah semangat kebangsaan atau nasionalisme. Nah, nasionalisme ini ada dua arti. Ada nasionalisme dalam arti sempit, yaitu merupakan rasa cinta terhadap bangsanya yang tinggi sekali sehingga memandang rendah bangsa lain. Nah, ini biasa disebut dengan chauvinisme. Ada yang kedua, nasionalisme dalam arti luas, yaitu perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsa, tetapi tetap menghormati bangsa lain. Itulah nasionalisme yang kita kenal selama ini. Nah, berikut adalah patriotisme. Patriotisme itu adalah sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah air, yaitu nasionalisme, sehingga menimbulkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan juga negaranya. Ya, itu tadi materi bab 1 tentang bangsa dan negara. Semoga apa yang sudah saya jelaskan melalui tayangan ini bisa kalian pahami. Jika kurang paham, kalian bisa menghubungi saya, bisa lewat Classroom atau juga bisa lewat WhatsApp. Terima kasih, selamat belajar.